Yang membuat banyak orang panik dan reaksi lantas tadi bermain-main dengan karikatur postmodernisme adalah persis itu. Orang tiba-tiba melihat kalau gitu caranya, kalau kayak postmodernis sok terbuka terhadap segala hal, sok oke, pendeknya tadi yang saya bilang relativis dan segala macam itu menakutkan. Oh, terbuka pada segala hal itu kan gila loh, gitu ya. Itu tuh menakutkan dan orang tuh panik. Kira-kira juga mereka punya insting seperti itu. Kalau gue terbuka begitu rupa tanpa sikap dan apa, gue bunuh diri artinya dong. Nggak bisa itu kayak gitu kan. Itulah yang menyebabkan justru tendensi reaktif dan lantas berbalik ke arah fundamentalisme, konservatisme, kayak gitu-gitu hari-hari ini. Justru karena postmodernisme sudah menjadi suasana yang terlanjur umum dan terlanjur global, sudah menjadi semangat yang terlanjur apa yang mau disangkal bagaimana pada detik ini, saya kira sebagai semangat sudah tidak bisa disangkal postmodernisme itu semangat apa yang sudah mewarnai atmosfer interaksi dunia global hari ini gitu kan ya. Tapi itu menakutkan dan banyak pihak merasa tidak secure, tidak nyaman dengan ini karena tadi khawatir sistem-sistem yang sudah begitu dihidupi dan begitu lama dikembangkan oleh mereka rusak nanti gara-gara keterbukaan dan relativisme posmo ini gitu. Lantas gimana? Maka hari-hari ini memang situasinya paradoks. Sistem-sistem itu menjadi puritan kembali. Dan saya dengar negara-negara Eropa, Jerman juga termasuk sekarang memang berpikir ulang tentang keterbukaan karena masalahnya ekses ya. Oh, mereka negara-negara Eropa dari sejak awal dari sudut itu saya kira memperlihatkan keterbukaan yang mengesankan terhadap imigran. Cuman ketika akhirnya diinvasi sedemikian oleh imigran dan nah itu mereka sendiri ya persis mirip kalau tadi dunia agama, nah ini negara gitu. Kehilangan identitas, prinsip menjadi terancam, lantas gue ini kok jadi orang asing di negeri sendiri dan segala macam kayak gitu-gitu. Ini gimana ceritanya gitu lah. Nah, ekses semacam itu yang memang membuat orang hari ini panik dan mau tidak mau one way or the other memaksa mereka kembali untuk menjadi kuno lagi kesannya gitu kan, kembali ke semula dalam arti konservatif, dalam arti puritan. Konservatif tadi dalam arti tiba-tiba orang mementingkan kembali identitas dan kepentingan warga negaranya. Tiba-tiba orang merasa keterbukaan ala para teolog, kalau dalam bidang agama keterbukaan para teolog ini membuat kita hancur dan kehilangan identitas gitu kan ya. Maka kita sebaiknya kembali ke akar, fondasi dan segala macam itu sampai ke tingkat ekstrim. Maka segala ajaran sesat versi tafsir sesat kalau perlu kita sikat gitu demi kemurnian ini gitu. Nah ini memang menakutkan ya. Menakutkan karena ini situasi penuh paradoks yang tegangannya ya serius ya. Antara boleh dibilang antara situasi yang akan ini semua mengakibatkan gerak sentripetal bertabrakan dengan gerak sentrifugal gitu. Jadi postmodernisme itu kecenderungannya kan sentrifugal ya, keluar dari asal dari sentrum, keluar dalam arti itu ya. Tadi seperti dituliskan Richard Rorty, makin berkembang ngelihat yang lain, memperluas wawasan dan seterusnya kayak gitu. Melihat bahwa logika yang berbeda pun bisa masuk akal. Tadi kan keluar dari sentrum. Nah itu menakutkan ya. Persis seperti negara-negara Eropa mencoba membuka diri keluar dari sentrum, tapi ternyata eksesnya itu rupanya berantakan dan benar-benar menggelisahkan secara psikologis, secara politis, menggelisahkan. Sehingga memang mereka juga negara-negara itu seperti Denmark, Jerman benar-benar memikirkan kembali dan dalam beberapa hal mungkin tendensi paranoid
menjadi kuat juga, sehingga misalnya kecil-kecil dalam permintaan visa misalnya kayak gitu menjadi relatif lebih susah sekarang, pertimbangannya menjadi banyak gitu ya, menjadi alot sekali untuk memberikan visa karena takut syaratnya menjadi pelik gitu. Nah kayak gitu, artinya kembali malah ke situ gitu, karena ini eksesif, ini membawa risiko banyak, akhirnya jadi memusat kembali gitu loh, kembali ke pusat, bukannya keluar dari pusat, malah kembali ke pusat. Dan ini yang biasa disebut tendensi konservatif, fundamentalis. Karena fundamentalisme bukan hanya ada dalam agama, fundamentalisme politik juga ada dong, ya toh? Fundamentalisme kultural juga ada, kultur gue yang paling benar gitu kan. Kayak gitu. Itu namanya fundamentalis, itu semua bisa disebut fundamentalis. Puritanisme, tendensi untuk sok memurnikan kembali, seakan-akan kita bisa sampai pada paling murni dan original gitu kan ya. Memurnikan ajaran, memurnikan apapun lah gitu ya. Istilahnya kita kembali ke khitoh dan semuanya itu. Nah gitu. Tendensi-tendensi itu. Jadi memang situasi kita berada persis dalam tegangan ini. Keterbukaan postmodernisme di satu pihak adalah peningkatan kesadaran yang makin kolektif, kosmik, collective consciousness itu tuh makin membumi, makin global, tapi ternyata karena eksesif dalam banyak hal, orang jadi takut juga. Jadi ini sama kuatnya loh nih, sama kuatnya nih, yang tendensi yang konservatif versus yang progresif gitu, sama kuatnya. Yang tadi juga yang retrospektif versus yang prospektif, itu sama kuatnya. Ambang awal milenium ketiga ini kan banyak tegangan di situ, yang kita nggak tahu nanti jadinya bagaimana gitu. Mudah-mudahan sih tegangan ini kreatif gitu, tegangan kreatif gitu. Yang paling sering itu dalam sebuah ketegangan peradaban tuh ini Pak, ini pertumpahan darah. Nah itu yang paling menakutkan kan, kalau ternyata destruktif. Tegangan ini melahirkan banyak kerusakan gitu, memang iya, itu memang mencemaskan itu.